Di video kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai cara penanganan anak berkebutuhan khusus di sekolah. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, orang tua harus lebih terbuka pemikirannya. Terbuka pemikiran di sini dimulai dari orang tua menerima keadaan anak apapun kondisinya, baik itu tunarungu, tunawicara, tunanetra, dan sebagainya. Sehingga orang tua bersedia melakukan tahapan-tahapan untuk menangani anak berkebutuhan khusus selanjutnya. Yang kedua, lakukan pengawasan sedari dini. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, anak-anak berkebutuhan khusus tentunya membutuhkan pengawasan yang lebih dibandingkan anak-anak lain. Untuk itu, pentingnya pengawasan sedari dini terkait tumbuh kembang anak. Yang ketiga, berikan motivasi, perhatian, dan bimbingan. Anak ABK tentunya membutuhkan motivasi, perhatian, dan bimbingan yang lebih dibandingkan yang lain. Dengan perhatian dan motivasi yang besar dan intens, tentunya membantu anak bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, adaptasi dengan anak. Dibutuhkan adaptasi antara pengasuh, orang tua, serta anak-anak itu sendiri. Jika adaptasi tersebut tidak berjalan dengan lancar, tentu segala cara yang dilakukan tidak akan membantu perkembangan anak. Ketika proses adaptasi bisa berjalan dengan baik, tentu membuat segala proses selanjutnya berjalan dengan mudah. Selanjutnya, meningkatkan kedekatan emosional dengan anak. Jika kedekatan emosional dengan anak sudah terjalin, maka anak akan lebih percaya dan lebih bisa kita arahkan untuk perkembangannya. Selanjutnya, ajari anak untuk mengeksplor keterampilannya. Dikarenakan anak berkebutuhan khusus berbeda dengan yang lain, biasanya mereka memiliki keterampilan khusus yang lebih menonjol daripada yang lain. Nah, jika keterampilan itu sudah terlihat, sudah diketahui, ajari anak untuk lebih menguasai minat dan bakatnya. Kemudian, tanamkan kemandirian sedari dini. Rata-rata untuk anak berkebutuhan khusus di bagian fisik seperti tunanetra, tunawicara, tunadaksa, dan sebagainya, itu memerlukan bantuan dari orang-orang sekitar untuk melakukan aktivitas. Tetapi, usahakan ajarkan anak-anak ini untuk bisa mandiri dan melakukan aktivitasnya sendiri-sendiri. Karena di kemudian hari, orang-orang yang senantiasa membantu dia, lambat laun akan berkurang. Sehingga, mau bagaimanapun keadaannya, anak ini harus dilatih untuk bisa melakukan aktivitasnya sendiri. Lakukan juga kerjasama antara sekolah dan orang tua, sehingga apa yang sudah anak-anak pelajari di rumah bisa diterapkan di sekolah, begitupun sebaliknya, sehingga perkembangan anak menjadi lebih pesat dan lebih baik lagi. Meskipun anak-anak berkebutuhan khusus ini diperlakukan istimewa, tetapi tetap jika melakukan kesalahan, berikan sanksi sesuai dengan kadarnya masing-masing, sehingga dia tidak terbiasa melakukan kesalahan atau kekeliruan. Tetapi jangan lupa ketika dia melakukan keberhasilan atau prestasi pun, jangan lupa untuk memberikan hadiah atau apresiasi sehingga dia tidak merasa minder dan tetap merasa percaya diri meskipun kondisinya berbeda dari yang lain. Jangan lupa untuk mempelajari kebiasaan dan kebutuhan anak, karena kebutuhan mereka berbeda dari yang lain, sehingga dengan mengetahui kebiasaan dan kebutuhan anak, tentunya akan membuat kita semakin mudah menghadapi anak-anak dengan kebutuhan tersebut. Selanjutnya, ikuti saran-saran pakar. Bagi kita yang tidak terlalu memahami dengan baik cara tepat untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus, tentu meminta saran dari pakar, entah itu guru, ahli psikologi, ataupun ahli-ahli lainnya, sangat membantu untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Ini mungkin dipakai untuk anak-anak seperti autisme, tunagrahita, dan yang lainnya. Yang terakhir, cara menangani anak berkebutuhan khusus adalah ikutkan anak pada terapi-terapi yang ada. Banyak sekali terapi-terapi penyembuhan yang memang ditunjukkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Untuk itu, sebisa mungkin bawalah anak-anak untuk rutin mengikuti terapi-terapi yang ada. Bisa jadi terapi yang rutin tersebut dapat membantu anak untuk hidup selayaknya anak-anak lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Yang terpenting adalah sayangi mereka selayaknya anak-anak sempurna lainnya.